Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para sahabat berita Islam yang setia, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Oh ya, sebelum menyimak videonya, alangkah baiknya tekan dulu tombol subscribe dan bunyikan loncengnya biar kalian tak ketinggalan untuk menyimak video terbaru dari kami. Kali ini berita Islami akan membahas tentang Siti Fatimah binti Rasulullah SAW. Dari pernikahannya bersama Siti Khadijah, Rasulullah SAW memiliki seorang putri bungsu yang bernama Fatimah Az-Zahra. Mendapatkan didikan penuh dari ayahnya yang seorang nabi, Fatimah tumbuh menjadi perempuan cantik, cerdas, sederhana, dan penuh kasih sayang. Siti Fatimah binti Muhammad lahir pada 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul. Dia merupakan putri keempat Nabi Muhammad dan ibunya Khadijah binti Khuwailid. Semasa hidupnya, Fatimah merupakan anak yang paling dekat dengan Rasul, sebab ia adalah satu-satunya anak yang tinggal bersama beliau setelah Siti Khadijah wafat. Dalam beberapa riwayat dijelaskan bahwa Fatimah adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah SAW. Salah satunya dari Aisyah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa tidak ada yang mirip Rasulullah SAW dalam cara berjalan dan bertutur kata kecuali Fatimah. Fatimah bergelar Az-Zahra yang berarti perempuan putih bercahaya. Dia juga mendapat gelar Al-Batul karena dia merupakan orang yang zuhud, yakni menceraikan dunia. Artinya, dia tidak memiliki keinginan sama sekali untuk menikmati gemerlapnya dunia dan hanya memikirkan akhirat. Dia juga dijuluki sebagai pemimpin para wanita-wanita penduduk surga. Dalam kitab Fatawa Al-Zahiriyah di kalangan Hanafiyah disebutkan bahwa sesungguhnya Fatimah tidak pernah mengalami haid sama sekali. Saat beliau melahirkan pun langsung suci dari nifasnya setelah sesaat agar tiada terlewatkan syarat baginya. Aisyah berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ketika aku dalam perjalanan ke langit, aku dimasukkan ke surga, lalu berhenti di sebuah pohon dari pohon-pohon surga. Aku melihat yang lebih indah dari pohon yang satu itu. Daunnya paling putih, buahnya paling harum. Kemudian aku mendapatkan buahnya, lalu aku makan. Buah itu menjadi nutfah di sulbiku. Setelah aku sampai di bumi, aku berhubungan dengan Khadijah. Kemudian ia mengandung Fatimah. Setelah itu setiap aku rindu aroma surga, aku menciumi Fatimah. Pada usia 5 tahun, Fatimah ditinggal ibunya, Khadijah. Mau tidak mau secara tidak langsung, dia menggantikan tempat ibundanya untuk melayani, membantu dan membela ayahandanya. Dalam usia kanak-kanak, Fatimah mendapatkan berbagai cobaan. Salah satunya adalah menyaksikan perlakuan keji kaum kafir Quraisy kepada ayahnya. Seringkali dia meneteskan air mata ketika melihat penderitaan yang dialami Nabi Muhammad. Saat Fatimah beranjak dewasa, banyak sahabat-sahabat dari ayahnya yang hendak melamarnya, antara lain Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Namun Rasulullah menolak pinangan sahabat-sahabatnya tersebut. "Saya menunggu keputusan wahyu dalam urusannya." Kemudian malaikat Jibril datang untuk mengabarkan Rasulullah bahwa Allah telah menikahkan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Tak lama kemudian, kehadiran malaikat Jibril, Ali bin Abi Thalib datang menghadap Rasulullah untuk meminang Fatimah. Dengan tangan terbuka, Nabi Muhammad menerima Ali bin Abi Thalib sebagai menantunya. Acara pernikahan putrinya berlangsung dengan kesederhanaan, karena pada saat itu Ali tidak memiliki sesuatu yang bisa dijadikan mahar. Ali meminang Fatimah dengan mas kawin sebesar 400 dirham. Sebelumnya dia menggadaikan baju besinya kepada Utsman bin Affan. Rasul menyimpan perasaan kasih sayang sangat mendalam terhadap Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, "Fatimah lebih kucintai daripada engkau, namun dalam pandanganku engkau lebih mulia daripada dia." HR Abu Hurairah. Dari pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah Az-Zahra dikaruniai 5 orang anak, 3 putra dan 2 putri. 3 putra yaitu Hasan, Muhsin dan Husain. Sedangkan kedua putrinya yaitu Zainab dan Ummu Kulsum. Pada suatu hari datanglah seorang suku Bani Salim yang terkenal akan praktek sihir dan melontarkan kata-kata makian kepada Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Muhammad menjawab dengan lemah lembut. Ahli sihir tersebut terpesona hingga akhirnya dia memeluk agama Islam. Nabi meminta kepada Salman untuk membawa ahli sihir tersebut ke tempat seseorang saudara seagama Islam yang dapat memberinya makan, dikarenakan ahli sihir tersebut dalam keadaan lapar. Salman mengajaknya mengunjungi beberapa rumah, namun tidak ada seorang pun yang dapat memberinya makan, karena pada saat itu memang bukanlah waktu orang makan. Akhirnya ahli sihir tersebut diajak oleh Salman untuk mengunjungi rumah Fatimah. Usai Salman memberitahu maksud kunjungannya, dengan air mata berlinang, Fatimah mengatakan bahwa di rumahnya tidak ada makanan sejak 3 hari yang lalu. Namun putri Nabi Muhammad tersebut enggan menolak seorang tamu. Saya tidak dapat menolak seorang tamu yang lapar tanpa memberinya makan sampai kenyang. Kemudian Fatimah melepas kain kerudungnya dan memberikannya kepada Salman untuk kemudian menukarnya dengan jagung kepada Samon, orang Yahudi. Salman dan ahli sihir tersebut sangat terharu melihat kemurahan hati Fatimah. Salman membawa jagung permintaan Fatimah. Dengan tangannya sendiri, Fatimah menggiling jagung tersebut dan membakarnya menjadi roti. Salman menyarankan agar Fatimah menyisihkan beberapa roti untuk anak-anaknya yang kelaparan. Hal tersebut dijawab oleh Fatimah bahwa dirinya tidak berhak untuk berbuat demikian, karena dia telah memberikan kain kerudungnya itu untuk kepentingan Allah. Fatimah Az-Zahra wafat pada usia 29 tahun. Ia meninggal dunia dengan jarak waktu 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad. Oke para sahabat Berita Islami, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kita akan sambung lagi di lain waktu dan kesempatan. Tetaplah stay tune di channel Berita Islami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.